nama Allah karena Allah yang nyuruh kita. Ketika kita berdoa, memohon kepada Allah supaya menyebut nama-namanya yang baik, Asmaul Husna. Ya. Sifat-sifat yang baik. Ma'iyah ini mengandung makna bahwa Allah Jalla wa'ala meliputi hamba yang dicintainya. Siapa hamba yang dicintainya? Hamba-hamba yang takwa. Silakan Ibu. Bu Yayu. Bu Yani. Nemteknya ada? Cari nemteknya Bu Yani. Ada. Hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang takwa. Dan orang-orang yang takwa dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala akan diberikan solusi dari semua masalah. Apa balasan bagi orang takwa, Bu? Satu, dalilnya ya, kita mengulang kembali. Allah memberikan pengampunan kepada orang yang takwa ya. Pengampunan atau Furqan. Itu udah dijelasin, kita udah bahas tuh di Quran surah Al-Anfal ayatnya 29. Ya, balasan bagi orang takwa. Orang-orang yang dicintai Allah, satu orang yang takwa. Orang yang takwa pertama Bu Yani, silakan ini sini Bu Yani. Nah, bawa putrinya. Memperoleh ampunan, ya, juga memperoleh Furqan. Itu di surah Al-Anfal, surah 8 ayat 29. Lalu orang-orang yang bertakwa, orang yang dicintai Allah, orang yang bertakwa diberikan apa? Jalan keluar dari semua masalah yang dihadapinya. Maka ibu ketika menghadapi masalah, solusinya apa? Istighfar dan takwa. Jadi kalau menghadapi masalah, solusinya satu, istighfar. Kedua, tingkatkan ketakwaan. Mendekat sama Allah, pasti Allah kasih solusi. Karena Allah nggak pernah khianat dengan ucapannya. Itu di surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Lalu dijelaskan juga orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik yang dicintai Allah akan diberikan rezeki dari arah yang diduga. Kayak tadi ST, bayar cukup minah itulah satin. Tiba-tiba aja netizen ngumpulin sampai berapa? 100 juta ya, 100 juta. Ada yang kemudian Ustadz, Masya Allah janjiin umrahnya Ramadan lagi Ibu. Masya Allah umrah Ramadan itu umrah bersama Nabi dan Rasulnya Bu Taufik ya. Sehat Bu Taufik, Masya Allah. Ya, kemudian dijanjiin ada yang nyumbang lagi dari komunitas apa itu 300 juta, ada yang kasih rumah, ada yang kasih mobil. Masya Allah, itu Bu. Ya, wallahu a'lam kebaikan apa yang telah beliau lakukan. Mungkin ada amal yang gak besar, tapi ikhlasnya sama Allah itu ya, sehingga jeder Allah kasih rezeki wa yarzuqum min haitsu la yahtasib ya. Jadi doa orang yang didolimi itu makbul, jangan lupa doa orang yang didolimi itu makbul, kan terdolimi itu ya. Jadi itu dijelaskan surah At-Talaq ayat 3. Lalu juga Allah berjanji akan mencukupkan semua keperluan. Jadi Ibu nggak usah galau. Kalau Ibu udah takwa pasti Allah cukupi. Cukup semuanya Bu. Anak dicukupi rezekinya, Ibu dicukupi rezekinya, cukup. Bukan berlebihan ya, dicukupin. Cukup. Pas mau ngaji ada untuk beli bensin. Gitu ya. Pas misalnya kita mau makan ada yang walaupun hanya ikan botok ya. Kayak ikan botok ya, botok. Iya, botok. Pakai daun kan? Iya, pakai daun. Enak tuh Bu, ya. Satu bungkus, satu itu bendel bisa sekeluarga, gantian nyolet ya. Gak dapat ikannya, dapat bumbunya. Gak dapat bumbunya, dapat daunnya ya kan. Tambah lagi misalnya dengan ikan asin, oh, Masya Allah cukup Bu, cukup. Ya. Tapi ada orang yang berlimpah rezeki nggak pernah cukup Bu. Untuk sajian makannya aja itu harus sajian khusus. Nah, yang nyajiin misalnya makanan Jepang harus pakai pakaian Jepang. Cara penyajiannya kan ada kan ya. Wah sampai netizen ribut tuh ya di rumah sakit. Ya nggak usah disebut namanya. Itu untuk pelajaran aja dengan penyajian khusus. Lalu kemudian ya tentu harganya bombastis, spektakuler ya. Nah. Tapi masuk ke perut sebenarnya juga sama aja kenyangnya. Mungkin lebih kenyang kita daripada dia. Gitu ya. Jadi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, lalu dicukupkan wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Iya, silakan Bu Darmi ya. Emang. Oh, Masya Allah. Saya belum lihat wajahnya tapi lihat roknya dulu. Masya Allah. Ya silakan Bu Emma. Lalu janji Allah juga akan memberikan kemudahan. Jadi orang yang bertakwa akan banyak diberi kemudahan oleh Allah. Maka Ibu,
solusi dari hidup adalah takwa. Ketika kita mulai kesulitan, solusi pertama istighfar, tingkatkan ketakwaan. Pasti Allah kasih jawaban. Baik. Jadi yang dicintainya, membersamai mereka yang dicintainya. Kemudian menolongnya. Jadi ketika sulit akan ditolong sama Allah. Memberikan taufik. Ini wabillahi taufik. Taufik kan udah datang nih. Iya, diberikan taufik, dikasih petunjuk. Masya Allah, Bu Emma. Alhamdulillah. Kemarin barang itu ya? Di grup sebelah sana ya? Saya sekilas karena udah buru-buru. Iya, diberikan taufik. Lalu diberi apa lagi? Menjaganya dari kebinasaan. Ya, dijaga dari kebinasaan. Itu janji Allah pada orang-orang beriman. Orang beriman diberikan berapa janji, Bu? Udah kita pelajarin tuh awal-awal. Berapa janji? 10 janji. Ya udah enggak usah itu. Udah pokoknya ada catatannya diulang-ulang ya. 10 janji kepada orang beriman. Di antaranya Allah akan menjaga dari kebinasaan dan juga Allah akan menjaganya, melindungi. Lanjut dalilnya. An-Nahl ayat 128 bab ke-15 Bu Ena. Allah berfirman, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallah, sesungguhnya. Inna artinya sesungguhnya siapa? Allah ma'a itu bersama, sama atau beserta. Alladzi yaitu orang-orang at-taqaw yang bertakwa, walladzi dan orang-orang yang mana? Hum mereka, muhsinun orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau banyak itu muhsinun. Ihsan itu baik, muhsinun orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi artinya sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau mau dibersamai Allah, syaratnya apa tadi? Bertakwa. Syarat yang kedua apa? Orang takwa banyak melakukan kebaikan. Walaupun hanya sekedar membuang duri di jalan, itu kebaikan. Pokoknya tiap hari nggak ada program nggak buat baik. Terima kasih MJS, Masya Allah istiqomah ya. Setiap hari Jumat berbagi dari hamba Allah 30 porsi, itu Masya Allah. Dari hamba Allah ada wakaf Al-Quran, Masya Allah. Ya, jadi walaupun tidak besar, ibadah itu yang penting kata Nabi, walaupun tidak besar, tapi istiqomah. Ya, konsisten. Sedekah hari ini 100 rupiah, ya 100 yang enggak lah ya. 1000 lah misalnya, tapi istiqomah. Misalnya tiap habis subuh kami di BKMT wilayah itu bikin berkah subuh ya. Jadi tiap habis sholat itu kita di rumah masing-masing naruh kaleng, naruh tempat gitu. Jadi pokoknya 5.000 tiap habis sholat tuh masukin situ. Karena tiap hari malaikat turun, 2 malaikat turun. Satunya berdoa, satunya juga berdoa. Satunya berdoa untuk orang yang berinfak. Ya Allah, tambahkanlah rezeki bagi mereka yang berinfak, yang bersedekah. Malaikat satunya berdoa juga, ya Allah hancurkan bagi mereka yang tidak berinfak atau tidak bersedekah. Jadi walaupun nggak banyak tapi rutin. Terus nanti 1 bulan dikumpulin.